Nah, di sana tentu sudah ada yang menyambut kedatangan baginda Nabi dengan rombongannya adalah kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu kaum yang dari Mekah. Disambut oleh siapa di Madinah? Disambut oleh kaum Ansor dengan penuh gembira, senang sekali kedatangan baginda Nabi, Nabi Agung, Nabi yang diutus langsung oleh Allah untuk menyebarkan agama rahmatan lil alamin. Itu ya. Nah, setelah Nabi datang, maka pada 2 Hijriah, masih ingat kemarin 2 Hijriah, itu adalah keputusan yang diambil oleh Nabi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya, di mana di Madinah ini tidak hanya kaum Ansor saja, akan tetapi di sana ada kaum lain seperti kaum Yahudi dari Bani macam-macam ya, macam-macam bani banyak di sana baninya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, kaum Nasrani itu kalau sekarang itu kaum umat Kristen. Kaum Yahudi adalah kaum masih Yahudi mereka. Ya, tidak ada perubahan seperti kaum Nasrani. Kaum Nasrani kesininya banyak ajaran-ajarannya atau aliran-alirannya. Ya, kalau sekarang itu disebutnya Kristen. Padahal awalnya Kristen itu terbentuk dari kaum Nasrani. Tuh, pengikutnya Nabi Isa yang diselewengkan oleh para pendetanya. Tuh, ya, padahal ajarannya satu, yaitu Islam. Makanya oleh Allah dengan alasan diutus Nabi terakhir untuk mengingatkan kembali perjuangan Nabi sebelumnya, agar Islam itu kembali di jalan yang benar, di jalan yang utuh. Nah, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada yang sebagian yang tetap pada keyakinannya Yahudi, ada yang sebagian tetap pada keyakinan Nasrani. Karena Nabi Muhammad itu ketika menyebarkan agama Islam tidak dipaksa. Kamu harus ikut Islam, kalau tidak kamu akan saya bunuh. Tidak, kalau Nabi Muhammad itu tidak, melainkan kalau yang masuk Islam silakan. Kalau mau Islam silakan, kalau tidak ya silakan. Lakum dinukum waliyadin, di suratnya Al-Kahfi. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Yang penting saya sudah menjelaskan ini loh agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan perjuangan Nabi sebelumnya. Tuh, ya. Sebenarnya kalau mereka terbuka saja hidayah, hatinya terbuka, maka tidak sedikit sampai sekarang pun berbondong-bondong orang-orang Yahudi yang baru sadar, yang baru mendapatkan hidayah, orang-orang Nasrani yang baru mendapatkan hidayah. Mereka berbondong-bondong masuk Islam, cuman segelintir saja yang masih berpegang teguh, yang masih tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah atau rahmat dari Allah. Itu sangat disayangkan, ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad datang ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam pertama kali di sana. Beliau mendirikan bersama rombongannya Ansor dan Muhajirin, mendirikan apa sih? Mendirikan masjid. Masjid itu dibuat untuk apa? Untuk sholat, beribadah, dan juga untuk kepentingan rapat kepemerintahan di sana. Karena Nabi Muhammad itu sebagai pemimpinnya, ibadah, terus menyelesaikan masalah-masalah, terus apa lagi, belajar agama di sana, ya, diajarkan langsung oleh baginda Nabi. Nah, itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak ulangi lagi di awal kemarin ya, yang sudah Bapak jelaskan. Yang kedua itu kaum Ansor dan kaum Muhajir itu pasti dipersaudarakan Islam. Apa nama istilahnya? Ukhuwah Islamiyah. Dipersaudarakan oleh Islam, oleh baginda Nabi. Ya, terutama Abu Bakar. Masih ingat Abu Bakar itu dipersaudarakan oleh siapa? Zaid bin itu ya, persaudarakannya. Nah, setelah itu pada 2 Hijriah ya, pada 2 Hijriah tepatnya di Madinah
datang semua suku-suku dari Arab. Ada yang Yahudi tadi, ada yang Nasrani, ada yang kafir bukan kafir Quraisy, ada yang kafir Madinah, ya, ada yang juga Islam. Ya, mereka sepakat Nabi Muhammad itu dijadikan seorang pemimpin. Karena kenapa? Karena kejujuran, karena akhlaknya baik. Tuh, ya, di situ. Karena mampu dan luar biasa sosok baginda Nabi ini. Bahkan dicontoh oleh orang-orang kafir, orang-orang yang penduduk di Madinah. Contoh sikap akhlaknya bagus, luar biasa kepemimpinannya. Akhirnya dijadikanlah pemimpin. Kedua Hijriah, semuanya datang rapat membicarakan tentang apa ini namanya perjanjian Madinah tadi, ya. Nah, perjanjian Madinah ini disebutlah konstitusi Madinah. Apa? Perjanjian Madinah disebut dengan konstitusi Madinah. Di sana berisi banyak poin-poinnya, poin-poin perjanjian. Coba bacakan poin-poin perjanjiannya. Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Jadi orang-orang kafir itu di sana, Yahudi, Nasrani, yang menandatangani piagam itu adalah suatu bangsa di negara Madinah itu. Jadi harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu, meskipun bukan sama Islam. Itu perjanjian yang pertama. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain yang berada di Madinah itu wajib membantu, membela. Tuh, misalkan orang Yahudi ini diserang oleh orang Mekah, diserang, maka wajib di negara tersebut, di Madinah, kelompok-kelompok wajib menyerang kembali. Wajib itu mah, meskipun Islam dan orang kafir yang berada di Madinah itu. Yaitu kesepakatan yang dibuat oleh Nabi. Luar biasa ya, kekuatannya Madinah. Tuh, ya. Jadi bisa bekerja sama Islam dengan orang-orang kafir. Tuh, itulah kalau misalkan Islam yang menjadi pemimpin, maka semuanya itu aman. Tapi beda kalau Yahudi yang menjadi pemimpin, dibantai Islam. Makanya kalau kita orang Islam jangan mau dipimpin, tapi kita pimpin biar adil, biar semuanya itu terlindungi. Tuh, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan Quraisy. Quraisy itu dari mana? Quraisy itu dari mana? Mekah. Quraisy itu dari Mekah. Ini bangkawara, bahasa bangkawaranya. Ini ya, luar biasa jolimnya orang-orang kafir Quraisy bangsa Mekah itu yang punya niat jahat untuk membunuh Nabi. Padahal Nabi dilahirkan di Mekah. Harusnya mereka kalau terbuka hatinya bersyukur Nabi itu dilahirkan dari Mekah, bukan dari Madinah. Tapi malah Nabi sendiri yang lahir dari Mekah dikejar-kejar, mau dibunuh oleh mereka. Kalau dibilang malah besarnya Nabi itu di Madinah. Ya, besarnya Nabi itu di Madinah. Islam itu kuat pertama kalinya bukan di Mekah, bukan di kelahirannya, tempat kelahiran Nabi, akan tetapi di Madinah. Aduh, ya.